Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi dua kabar update buat rekan-rekan semua yang datang dari Kemendikbudristek dan yang satunya datang dari Komisi 10 teman-teman ya. Nah, mengenai penundaan P3K di tahap 2 ini ternyata ada data yang bisa dikatakan masih membingungkan sehingga P3K ini di tahap 2 ditunda. Namun sebelum kita lanjut ke kedua informasi menarik ini, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info yang pertama. Nah, info pertama datang dari pemberitaan online yaitu jpnn.com teman-teman ya. Dimana di sini kita bisa lihat bersama judulnya DPR RI sebut masih ada data bingung. Tes P3K tahap 2 layak ditunda. Nah, kira-kira data bingung yang dimaksud itu seperti apa teman-teman ya? Legislator menilai perlu ada formulasi lain untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap kedua ditunda. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti berharap pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek yang bersifat membingungkan. Nah, mungkin ini yang dimaksud teman-teman ya. Berbagai aspek yang masih bersifat membingungkan. Menurut dia, banyak persoalan mengenai seleksi P3K dapat memengaruhi dunia pendidikan Indonesia. Hal itu dikatakan Agustina saat RDPU Komisi 10 DPR RI dengan DPRD Kabupaten Bulukumba. Guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori 2 atau GTK HNK 35+ Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur serta Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia atau PHK 2I Korwil Jawa Tengah di Gedung Nusantara 1 Senayan Jakarta teman-teman ya, pada hari Selasa tanggal 2 November yang lalu. Saya berharap kita bisa putuskan di dalam rapat komisi nantinya untuk bisa menyampaikan permintaan penundaan proses seleksi ini sampai formulasinya benar-benar sesuai antara kebutuhan, keinginan para guru, dan kekuatan keuangan. Nah, ini ada 3 hal yang harus teman-teman ya, harus diperhatikan, yaitu kebutuhan, keinginan para guru, dan kekuatan keuangan. Ini kata Ibu Agustina. Agustina menyebut, salah satu aspek yang masih menjadi persoalan adalah terkait dana. Pasalnya, dana alokasi umum atau DAU APBN untuk mengadakan 1 juta guru pada 2021 yang sebesar 9,4 triliun, jika dihitung dalam 12 bulan, seorang guru hanya mendapat gaji 1,6 juta per bulan. Jadi ini masih kecil teman-teman ya. Dia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang menganggarkan 9,4 triliun tetapi untuk angka 1 juta. Sementara di dalam peraturan pendapatan minimal 2,4 juta. Jadi jauh sekali bedanya teman-teman ya. Yang hanya 1,6 juta per bulan. Padahal di sini katanya di peraturan itu 2,4 juta. Memang agak membingungkan yang kemudian membuat teman-teman kabupaten atau kota, baik DPRD kabupaten atau kota maupun kepala daerah merasa was-was. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu alasan kenapa banyak sekali daerah yang tidak mengusulkan formasi, teman-teman ya. Agustina menilai hal itu kemudian membuat kuota P3K yang disampaikan oleh kabupaten atau kota kepada pemerintah hanya sedikit. Nah, ini seperti yang baru saja admin sampaikan, sebab pemerintah kabupaten atau kota maupun provinsi tidak mau di kemudian hari penerimaan P3K membebani keuangan daerah karena tidak ada kepastian mengenai dana dari APBN. Nah, ini teman-teman ya, tidak ada kepastian dana dari APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Jadi memang ruwet. Kemudian ketika disampaikan bahwa kuota formasi itu tidak sesuai dengan kebutuhan, itu kembali lagi ke harapan bahwa berapapun jumlah yang diusulkan kabupaten atau kota,
nantinya dapat dibiayai sendiri dengan kekuatan keuangan yang ada di kabupaten atau kota tanpa mengharapkan dari bantuan APBN. Ini imbul politisi fraksi PDIP Perjuangan ini, teman-teman ya. Legislator Dapil Jawa Tengah 4 itu menambahkan dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi hak pendidikan adalah 20%. Nah, ini jelas teman-teman ya. 20% itu dari belanja anggaran pendapatan belanja negara. Jadi ini sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Jika berdasarkan alokasi itu, maka anggaran 2021 sebesar 510 triliun. Wow, besar sekali teman-teman ya. Masih cukup jika hanya membayar gaji honorer. Tetapi itu harus bersifat tetap dan harus memberikan kenyamanan bagi kabupaten atau kota dan provinsi. Bahwa pada tahun berikutnya guru yang diangkat melalui seleksi nasional ini terbayar gaji tunjangannya dan kesejahteraannya. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasi juga sepakat untuk menunda proses tes P3K tahap 2. Nah, ini dari Komisi 10 lainnya teman-teman ya juga sepakat untuk penundaan tes P3K tahap 2 ini. Tunggu dalam konteks tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan adil sebagaimana yang diharapkan para guru honorer. Nah, jadi jika kita melihat apa yang disampaikan di pemberitaan ini mengenai keinginan para wakil rakyat untuk menunda teman-teman ya, yaitu ada 3 tadi yang disebutkan mengenai kebutuhan, keinginan dan harapan atau keinginan para guru honorer serta keuangan. Jadi itu adalah poin penting yang diharapkan oleh para wakil rakyat sehingga meminta adanya penundaan tes P3K di tahap 2 ini. Nah, jadi ini adalah informasi yang pertama, dan informasi yang selanjutnya datang dari Ibu Nunu teman-teman ya, dimana beberapa hari yang lalu beliau itu menginformasikan mengenai penundaan tes P3K di tahap 2 ini. Namun di sini beliau itu menjawab salah satu komentar dari salah seorang bernama ini teman-teman ya, Daeng Alimuddin. Nah, dimana beliau itu di sini mengatakan bahwa Panselnas harus serius nih, masa level nasional. Saran Bu, tolong libatkan daerah dalam susun kebijakan. Dan ini cukup panjang teman-teman ya. Nah, Prof Nunu di sini langsung memberikan himbauan atau menjawab begitu teman-teman ya. Justru karena kami sangat serius memikirkan guru honorer agar tidak ada yang dirugikan, maka kami tunda Pak. Lebih baik sedikit terlambat tapi mencapai hasil yang terbaik untuk memuliakan para guru pejuang pendidikan. Jadi apa yang diinginkan juga dari Ibu Nunu atau Kemendikbud sama dengan yang diharapkan atau diinginkan oleh para guru honorer. Jadi semoga saja dengan penundaan tes P3K di tahap 2 ini memberikan kabar yang baik buat seluruh para guru honorer. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.